berbaris, dan berjabat tangan. Kegiatan pendahuluan. Selamat pagi. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, semangat, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum kita memulai aktivitas pada pagi hari ini tentang materi IPAS kelas 5 bab 2, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa mulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dabrak, salawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembiasaan baca juz amal. Sekarang Pak Guru Mengabsensi akan peserta didik. mengabsen kalian. Abdul Matin Alakam, Sira, Hilmi, Fiona, Rizky. Sudah masuk Pak, karena kemarin habis dikitan. Oh, Rizky habis dikitan. Ya, kita doakan semoga Rizky cepat sembuh dan bisa belajar bersama kita kembali. Anak-anakku Menyampaikan semuanya, materi yang ingin untuk dipelajari pertemuan dan kali memberi ini pertanyaan kita akan pemantik. membahas tentang harmoni dalam ekosistem, pelajaran IPAS bab 2. Kita ambil pembelajaran atau pertemuan pertama, yaitu memakan dan dimakan. Nah, sebelum kita mulai atau kita belajar bersama-sama tentang harmoni dalam ekosistem, kira-kira ada yang tahu gak? Agar kita bisa bertahan hidup, apa saja yang dapat kita lakukan? Ayo, kira-kira siapa yang tahu? Angkat tangan. Saya Pak, kita perlu makan dan minum yang bergizi. Kita perlu makan dan minum yang bergizi. Yang lain ada tak? Saya Pak, makan dan minum. Makan dan minum. Yang lain? Saya Pak, istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup. Apakah manusia dan tumbuhan serta hewan dapat hidup tanpa makhluk hidup lain? Kira-kira ada yang tahu? Saya Pak. Ya, Islam. Karena makhluk hidup membutuhkan makhluk hidup lainnya. Ya, tepat sekali. Karena makhluk hidup di muka bumi ini tidak ada yang bisa hidup dengan sendirinya, tetapi tetap membutuhkan makhluk hidup lain untuk melangsungkan hidup dan berkembang biak. Oke, untuk Kegiatan anak-anak, inti. dibuka buku materi tentang harmoni ekosistem. Terus diperhatikan untuk bab yang pertama, memakan dan dimakan. Dan setelah kalian buka buku materi kalian, pelajaran kalian, nah nanti kita akan melihat tayangan gambar serta kalian baca buku kalian tentang rantai makanan. Kira-kira sudah ketemu? Kita sambil membaca dan melihat tayangan atau gambar tentang ekosistem yang ada di muka bumi. Nah, dari tayangan gambar ini kalian amati kira-kira di situ terdapat berbagai jenis makhluk hidup. Nah, nanti kalian setelah membaca materinya itu kalian dapat menyimpulkan kira-kira apa saja nanti yang dapat kalian sebutkan atau bisa kalian kelompokkan dari tayangan berbagai macam makhluk hidup tersebut. Kalian lihat di situ ada gambar tayangan berbagai jenis makhluk hidup. Kira-kira di dalam gambar tersebut apa saja makhluk hidup yang dapat kamu sebutkan? Ayo bersama-sama. Satu, ada. Terus lagi badak, kudanil, ular,
kita mengamati gambar, di situ ada berbagai macam ekosistem yang saling berhubungan. Sekarang anak-anak cari bacaan yang ada di buku halaman 19, babnya tentang rantai makanan. Semuanya dilihat dan dibaca serta diamati. Kegiatan literasi. Kalian pasti tahu bahwasannya rantai makanan itu terdiri dari ada berbagai macam ekosistem. Yang perlu kalian lihat atau kalian ketahui adalah energi yang paling utama dalam kehidupan makhluk hidup yang ada di muka bumi ini adalah energi matahari. Di situ ekosistem pertama ada produsen, ada komponen 1, komponen 2, dan sampai ada yang namanya komponen terakhir yang namanya pengurai. Untuk sekarang kita stop dan kita akan melakukan ice breaking yang berhubungan dengan rantai makanan menggunakan lagu Anak Kambing Saya, tetapi saatnya kita rubah dengan rantai makanan. Inspirasi. Oh, baiklah anak-anak, tadi anak-anak sudah membaca tentang materi apa itu rantai makanan. Nah sekarang setelah kalian baca, saya akan mencoba bertanya kepada anak-anak. Untuk kelompok 1, sebutkan kelompok konsumen yang tergabung dalam komponen tingkat 1. Kelompok hewan herbivora dan omnivora. Terus pertanyaan untuk kelompok 2, apa yang dimaksud dengan decomposer? Sebagai pengurai. Dan pertanyaan yang terakhir untuk kelompok 3, sebutkan makhluk hidup yang tergabung dalam decomposer. Jamur, bakteri, dan cacing tanah. Jadi intinya dari pertanyaan atau jawaban-jawaban anak-anak bisa disimpulkan bahwa rantai makanan itu terdiri dari 1 adalah produsen. Setelah anak-anak tahu atau mengerti bahwa rantai makanan atau memakan dan dimakan yang terjadi di alam, marilah kita sekarang sama-sama menyimak atau melihat tayangan video berikut. Melihat video tentang rantai makanan. Anak-anak, setelah kita menyaksikan tayangan video tadi, sekarang tugas kalian adalah berdiskusi dengan kelompok masing-masing. Nanti salah satu kelompok ada yang mewakili untuk presentasi hasil diskusi kalian ke depan. Mulai. Kegiatan diskusi kelompok tentang rantai makanan. Selanjutnya kita dengarkan hasil dari diskusi kelompok 3. Untuk yang mewakili silahkan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili. Saya akan mempresentasikan tentang rantai makanan. Yang pertama, padi dimakan oleh tikus, belalang, ulat.
Ulat dan belalang juga memakan pohon. Ulat dimakan oleh ayam dan katak. Belalang juga dimakan oleh ayam dan katak. Ayam dimakan elang, tikus dimakan elang, ulat juga dimakan oleh elang. Ayam dan katak dimakan oleh ulat. Terima kasih. Kasih tepuk tangan. Baiklah anak-anak, untuk pembelajaran hari ini telah usai dan untuk yang terakhir anak-anak bisa menulis perasaan anak-anak pada saat pembelajaran hari ini. Nanti Pak Guru anak-anak saya kasih selembar kertas. Kertas itu nanti ditempel di pohon perasaan, ya. Ditulis yang anak-anak rasakan pada hari ini. Untuk pelajaran hari ini telah usai, begitu juga untuk anak-anak. Kita bertemu di esok hari dalam suasana atau metode belajar yang mungkin akan berbeda. Dan untuk menutup acara hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa akan dipimpin oleh ketua kelas.